Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang menderita ketika Dia hidup di bumi sebagai manusia, dan kemudian Dia dimuliakan. Jadi kenaikan itu diantaranya menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang menderita selama Dia hidup di bumi dan kemudian dimuliakan. Nah, kita pagi ini mau belajar 3 hal ini. Bagaimana Dia menderita, bagaimana Dia Tuhan, bagaimana Dia menderita, dan kemudian bagaimana Dia dimuliakan. Sehingga kemudian bagaimana caranya suatu saat nanti kita dimuliakan. Gitu. Dalam percakapan dengan Nikodemus, Tuhan Yesus tunjukkan dirinya siapa. Banyak orang yang nyinyir, orang ngomong begini, tunjukkan kepada saya di mana Tuhan Yesus pernah bilang bahwa Dia adalah Tuhan. Salah satunya Dia katakan bahwa Dia adalah Tuhan kepada Nikodemus dalam percakapan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus, di mana Nikodemus datang malam-malam. Dan kemudian Nikodemus mulai percakapan itu dengan bahasa begini, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Secara unik di situ, Tuhan Yesus kemudian menjawab dengan cara Yahudi. Untuk kemudian pendengarnya, Nikodemus, langsung tahu. Dia mau bilang bahwa, Tuhan Yesus mau bilang bahwa Dia bukan sekedar guru, tapi Dia Tuhan, aku Tuhan. Gitu. Caranya unik banget, cara Yahudi. Hari ini kita mau belajar, seperti apa sih kira-kira cara Yahudi itu. Nah, jawaban Tuhan Yesus kepada Nikodemus, salah satunya Tuhan Yesus bilang begini, tidak seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kita hari ini waktu baca kalimat-kalimat ini kita ngernyit aja, tapi karena kita nggak ngerti. Di mana letaknya bahwa kalimat itu justru bilang bahwa akulah Tuhan. Nah, hari ini kita pelajarin ya. Ternyata ini cara khas Yahudi. Ketika guru Yahudi ngomong, dia selalu akan kutip perjanjian lama. Nah, seringkali kemudian perjanjian lama ini menunggu supaya pendengarnya atau pembacanya menjawab. Di situ nanti akan ketemu jawaban. Nih ya, saya kasih tahu dulu. Di manakah Tuhan Yesus mengutip kalimat itu? Ternyata dari Amsal 30. Amsal 30 ayatnya yang keempat. Guru akan nanya gini, siapakah yang naik ke surga lalu turun? Jemaat akan jawab, murid-murid akan jawab, Tuhan. Gitu. Ya. Kemudian ditanya lagi, siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Dijawab, Tuhan. Sekarang kita coba, kita tes di antara kita. Anggaplah Bapak Ibu semua adalah Nikodemus dan saya mewakili Tuhan Yesus. Kemudian saya bicara begini. Bapak Ibu jawab Tuhan gitu ya. Oke, rame-rame ya nanti ya. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Tuhan. Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Nikodemus langsung pikir. Jawab kita? Tuhan. Oke. Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Tuhan. Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Jawab kita. Tuhan. Siapa namanya? Tuhan. Hashem. Tuhan. Yod, He, Waf, He. Dan kemudian pertanyaan berikutnya menggetarkan. Dan siapa nama anaknya? Tuhan Yesus jawab sendiri di situ. Di dalam Yohanes 3 ayat 13, Tuhan Yesus menjawab, yaitu anak manusia. Siapakah Tuhan? Anak manusia. Siapakah Tuhan? Aku Tuhan. Wow. Nikodemus diam. Nikodemus nggak bisa ngebantah. Nikodemus diam. Oh, engkau bukan cuma sekedar guru, tapi engkau adalah Tuhan itu sendiri. Nanti Nikodemus sebagai bagian dari Farisi ketika Yesus disidang,
Ketika nggak ada orang yang berani bela Tuhan Yesus, Nikodemus yang akan tampil membela Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ada orang nyinyir bilang ke kita, di mana Tuhan Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan? Inilah kesempatannya. Tapi memang bukan dengan cara, aku Tuhan. Nggak sesederhana itu. Ada caranya, khas Yahudi. Nah, dia Tuhan. Tapi bahkan ia sebagai Tuhan pun tidak pernah imun kepada masalah. Alkitab mencatat bahwa di dalam masa-masanya yang paling sulit, Tuhan Yesus seringkali datang ke kota Betania. Kota Betania adalah kota kecil di dekat Yerusalem, seperjalanan Sabat jauhnya. Jadi mungkin kurang lebih 2 mil. Sebentar, perjalanan yang pendek itu, bisa jalan kaki sebentar. Di situ tinggal keluarga favorit Tuhan Yesus, yaitu Lazarus, Marta, dan Maria. Sering banget Tuhan Yesus datang ke sana ketika dia merasakan kekecewaan. Dia Tuhan, tapi dia nggak pernah kebal terhadap masalah. Dia punya kekecewaan, dia punya rasa takut, kegentaran. Dia juga ngerasa dikhianati, dia marah. Banyak perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya, yang kemudian dia datang ke Betani untuk berdoa. Ada waktunya Tuhan Yesus kecewa sama orang-orang. Bayangin ya, dia pergi dari kota ke kota, dia ngajar. Tapi banyak orang yang datang cuman mau nyari roti, cuman mau cari mujizat, cuman mau nyari penyelesaian terhadap permasalahan dirinya. Itu kan memanfaatkan ya namanya ya. Dia kecewa, kok begini toh orang? Kok orang gak bisa ngerti sih apa yang aku ajar, apa yang aku rindukan? Kalau cuman mujizat, kalau cuman penyelesaian masalah itu kecil. Bukan itu yang aku mau, gitu. Tapi orang-orang tetap nyari dia untuk hal-hal yang seperti itu. Maka di kota Betani, di dalam rumahnya Lazarus, Yesus pernah bicara begini. Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu. Aku gundah, terharu di situ, aku sedih, aku terenyuh, aku terunyuh dengan keseriusan, aku nggak bisa ngomong, aku terharu. Kenapa orang-orang ini waktu aku di sini yang dicari itu bukan ajaranku, tapi tentang aku yang membangkitkan Lazarus, tentang mujizat-mujizat yang aku kerjain. Kenapa itu yang dicari sama orang? Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Waktuku tinggal sedikit lagi. Aku tahu sebentar lagi waktuku udah hampir habis. Aku akan disalib, aku akan mati dan aku akan kembali ke surga. Tapi look, these people, dia datang ke sini, mereka datang ke sini cuman buat nikmatin, memanfaatkan aku. Aku terharu. Dan dalam kegundahannya itu, Tuhan Yesus bicara, Bapa, apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus adalah Tuhan, tapi dia enggak kebal terhadap masalah. Apakah dia kebal terhadap masalah ekonomi? Enggak juga. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ungkapan itu ditunjukin untuk supaya orang ngerti bahwa hidupku hari ini bukan hidup yang berkelimpahan, enggak, bukan. Aku pergi dari kota ke kota mau nyari makan, enggak. Aku pergi dari kota ke kota untuk mengajar. Hidupku enak, enggak. Kita punya sepatu on hari ini yang enak dipakai. Tuhan Yesus enggak pakai sepatu. Dia pergi dari kota ke kota. Serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus adalah Tuhan yang menderita.
Dan ini penting untuk kita pahamin. Karena kalau kita tidak memiliki Allah yang compassionate, kalau kita nggak memiliki Allah yang peduli, you don't have God. Kalau kita tidak punya Allah yang peduli sama kita, kita nggak punya Tuhan. Konsep agama-agama di mana-mana, termasuk penyembahan pagan, selalu bicara tentang deity, Allah, Tuhan yang jauh dari mereka. Allah, Tuhan yang senangnya cuman ngehukum, yang nunggu perbuatan mulia dari umatnya, bawa persembahan dan lain-lain. Itu cara berpikir pagan, itu cara berpikir Allah lain. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang nunjukin bahwa kalau kamu ngerasa penderitaan, aku juga. If you don't have compassionate God, then you don't have a God. Kita punya Allah yang merasakan penderitaan kita. Kota Betani menjadi saksi bisu bahwa Yesus pernah menderita. Bahwa di dalam penderitaannya itu dia sering datang ke sana, berdoa di sana. Gitu. Nah, tapi lagi-lagi di ujung hari ini, ketika Tuhan Yesus sudah mati, dia udah dikubur, tapi kemudian dia bangkit. Nih, Tuhan Yesus kali ini udah datang sebagai Tuhan nih. Tuhan full, bukan lagi manusia. Lagi-lagi, murid-muridnya yang dikejar adalah, nih saat-saat terakhir nih. Saat terakhir sebelum Tuhan Yesus diangkat ke surga. Aduh, lagi-lagi. Jadi, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 nyatat begini. Ini udah terakhir banget nih. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Kamu jangan kemana-mana, di sini aja. Di sini aja, di dekat Yerusalem ini, di Betania ini. Ngapain di sini? Menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus di ujung hari ini udah mau naik ini. Murid-murid jawabnya begini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa yang diminta lagi sama murid-murid ini? Penyelesaian dari masalah penderitaan sebagai bangsa terjajah. Aku miskin Tuhan, tolong dong pulihkan kerajaan bagi Israel. Aku ini sakit Tuhan, tolong dong pulihin supaya aku sembuh. Tuhan, tolong dong Tuhan ekonomiku. Tuhan tolong ini Tuhan, tolong itu Tuhan. Ayo dong Tuhan, Engkau kan pembuat mujizat. You're the miracle worker, right? If you are, then give me something, a miracle, give me something. Ayo Tuhan, ayo Tuhan. Balik lagi ke sana. Minta itu lagi, minta itu lagi. Nggak salah sih. Ketika orang dalam kesulitan datang kepada Tuhan, ya memang harus datang kepada Tuhan dalam kesulitan. Puji Tuhan kita berdoa, minta jalan keluar. Iya, tapi masa itu lagi, dan itu lagi. Gitu loh, masalahnya tuh gitu. Kok begitu lagi sih? Kenapa kita datang kepada Tuhan, mintanya itu dan itu lagi? Jadi kalau gitu hari ini, pagi ini, yang kita pelajarin gini yuk. Kita punya Tuhan, Tuhan kita menderita. Kalau dia menderita, bagaimana sih dia menyelesaikan masalahnya? Bagaimana sih dia berdoa? Seperti apa sih yang dia minta? Dalam kegundahan yang berat, dia udah mau berangkat ini. Gak lama sesudah kalimat-kalimat ini, ketika Yesus lagi memberkati mereka, Yesus terangkat ke surga. Dalam kegundahan, dia tahu murid-muridnya pun belum siap coba. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, bagaimana Tuhan Yesus berdoa? Bisa kita tiru gak? Doa yang seperti apa? Saya gak melarang kita berdoa untuk menyelesaikan masalah kita. No problem. Silakan. Tapi yuk kita pagi ini belajar sesuatu yang lebih lagi dari itu.
Bagaimana sih kita harus berdoa seperti Tuhan Yesus? Yang kayak gimana? Nih, doa Tuhan Yesus. Lihat ya, ketika murid-murid bicara, dia selalu bicara tentang penyelesaian masalah hari ini. Ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Tuhan Yesus berdoa begini. Yohanes 17, ayat yang pertama. Tuhan Yesus bicara begini. Dalam kerendahan hati, dalam suatu kesungguhan yang luar biasa, Tuhan Yesus bicara begini. Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yang diminta adalah supaya ia dimuliakan. Oleh sebab itu ya Bapa, di ayat yang kelima, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bagaimana kalau kita tiru doa ini? Kepada orang percaya diberikan kuasa, bahkan juga diberi penolong yang lain. Penolong dalam bahasa Inggrisnya adalah comforter. Comfort dalam pengertian bahasa Inggris abad-abad ke-14, abad ke-13. Comfort artinya adalah kekuatan. Comfort hari ini artinya adalah kenyamanan, bebas dari masalah. Tapi di abad-abad awal, di bahasa Inggris kuno, comfort itu adalah kekuatan. Orang yang memberi kekuatan, comfort, itu adalah seperti lawyer yang mendampingi. Disebut paraklet. Jadi ketika Tuhan Yesus bicara tentang aku meninggalkan penolong yang lain, aku memberikan kamu comforter, paraklet, orang yang mendampingi dan memberi kekuatan. Nah, kalau kita adalah orang-orang yang dikasih comfort, penolong, kekuatan, ada paraklet di sebelah kita, persoalan yang kita hadapi adalah persoalan kecil. Bang, lo enak aja ngomong persoalan kecil. Bagaimana bisa kecil? Trump tuh jadi presiden, urusan ruwet. Import gua nggak keluar dari bea cukai. Pajak lagi, aduh ampun deh pajak. Udah kita susah begini, pajak ngegas terus. Ngegasnya mending bener, kadang-kadang ngarang gitu, dia tekan terus. Belum lagi gua sakit, belum anak begini, belum begitu, ini begitu, begini, begitu. Saya berdiri di sini sadar betul bahwa dunia yang kita hadapin hari ini adalah dunia yang berat. Ya. Saya mau ngaku tapi takut-takut. Cuman karena ini keluarga, saya ngomong aja. Saya ada di dalam masa transisi yang buat saya rasanya berat banget. Kayaknya overnight, tadi malam muka saya nggak kerut-kerut begini, sekarang kerut-kerut. Belakangan saya stres. Karena saya ada di dalam masa transisi yang berat. Saya masuk masa-masa pensiun kan. Dimana tiba-tiba bisa ketiduran. Lagi dengerin sidang di depan hakim, ketiduran. Nggak maksud mau tidur, ketiduran. Nyebelin banget. Saya ada dalam masa-masa yang seperti itu, yang makin lambat, makin kalem sih, tapi makin lambat. Problemnya adalah, saya punya istri muda, yang cantik begini, yang lagi ada di dalam prime conditionnya. Di dalam kerjaan dia lagi lari sekencang-kencangnya. Saya lagi makin lama makin pelan. Saya pikir dulu itu gak jadi masalah buat saya untuk punya istri yang seperti itu. Tapi hari ini itu jadi stres buat saya. Yang bikin saya kerut-kerut, yang bikin rambut saya rontok seperti ini.
Stres saya. Saya pikir itu masalah kecil, Pak. Saya pikir itu saya bisa adaptasi itu dengan sederhana gitu. Kita punya psikolog di sini, tolong bantu saya. Ini persoalan yang berat untuk saya, belum lagi soal ekonomi. Saya makin sedikit, istri saya makin gede. Saya harus bisa tenang ngadepin semua itu. Dia makin bisa kontrol sekeliling, anak-anak, kerjaan, kantor, rumah, semuanya dia kayak jagoan, kesana sini, gurita kemana-mana. Saya makin lama makin mundur. Saya jadi ngerasa gini, am I a man? Tapi itu perasaan-perasaan yang jelek. Itu hidup. Di dalam kondisi seperti itu saya belajar firman Tuhan ini. Yang saya doakan adalah Tuhan, muliakanlah aku. Aku gak bisa minta seperti Tuhan Yesus minta. Tuhan Yesus minta, Tuhan muliakanlah aku dengan kemuliaan yang ada padaku sebelum dunia dijadikan. Aku gak bisa ngomong begitu. Tapi Tuhan, aku bisa minta, muliakanlah aku dengan kondisi ketika aku dicipta. Karena kita dicipta untuk kemuliaan. Kita dicipta untuk sesuatu yang kekal, untuk sesuatu yang keren. Nanti kita akan ngomong tentang itu. Nah, kalau begitu Tuhan, muliakanlah aku. Kalau soal masalah-masalah yang harus aku hadapin, masalah itu ada untuk kita gebuk. Hidup ini berat, gebuk, udah gebuk aja. Ada buku ngomong begitu. Hidup ini berat, gebuk. Cari jalan keluar. Tuhan ngasih kita kuasa, Dia pendamping kita, Dia kasih parakletos, Dia kasih kita comforter. Gebuk aja udah persoalan hidupmu. Tapi ada satu hal yang dalam doa kita harus kita tiru dari Tuhan Yesus. Mana? Yang kita tiru adalah permintaan Tuhan Yesus. Yang diminta adalah supaya Ia dimuliakan. Kenapa enggak itu yang kita minta? Dan ini dikabulin. Dikabulkan sehingga Tuhan Yesus diangkat ke surga di dalam awan kemuliaan. Pertanyaannya, kenapa dikabulin? Tuhan Yesus bilang begini ternyata, ada alasannya. Kenapa Bapa mengabulkan? Bukan karena KKN, bukan karena dia Tuhan maka kemudian dia pasti diangkat. Bukan itu. Ada sesuatu di dalam doanya itu yang dikatakan kepada oleh Tuhan Yesus kepada Bapa. Dalam Yohanes 17 ayat 4. Tuhan Yesus bilang begini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk apa? Melakukannya. Jadi dia digenapi. Jawaban doanya dijawab karena dia mengerjakan pekerjaan Bapanya. Jadi jelas banget. Sekalipun dia ngadepin masalah, ekonomi dia problem, perasaan hatinya, ketakutannya, kekecewaannya. Sekalipun dia ngadepin semua itu, dia tetap bekerja untuk Bapa. Nah, di sini saya jadi ingat ada lagunya Michael Jackson. Kemarin ada orang saya bilang, lu tahu Michael Jackson nggak? Michael Jackson siapa ya bang? Saya bingung, saya yang ketuaan atau dia yang kemudaan ya? Michael Jackson siapa ya? Waduh, lu tahu nggak lagunya dia Gone Too Soon? Gone Too Soon apaan lagi bang? Itu udah zaman lagu dulu banget kali ya? Ada lagunya Michael Jackson, gimana? Gone Too Soon, gini, lagunya gini. Ada baitnya yang bagus banget. Dia bilang gini, like a castle built upon a sandy beach, gone too soon. Seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Matius 7 nulis begini. Rumah ini dibangun di atas pasir. Kemudian datanglah hujan, datanglah banjir, rusaklah rumah itu. Gitu. Gone too soon itu digambarin sebagai suatu kehidupan yang belum sempat berbuah. Yang belum sempat manis dinikmatin sama orang lain, kemudian pergi dia. Gone too soon dalam Alkitab itu digambarin sebagai Habel. Yang belum sempat bikin apa-apa dalam masa mudanya dibunuh sama kakaknya. Itu Habel. Gone too soon. Kalau orang hidup di dalam terus-terusan di dalam masalah hidupnya sendiri, mengenai kerjaan,
mengenai perasaannya dia, mengenai keluarganya dia, mengenai kecewanya, ketakutannya. Dia datang ke Tuhan, ngomong, kecewa, takut. Terus itu yang diomongin. Well, kamu gak berbuah sayang. Gak apa-apa sih kamu minta semua itu kepada aku. It's okay. Tapi you're gone too soon. Kamu gak sempat dinikmatin sama siapa-siapa. Sedih kalau gitu caranya. Kamu udah dikasih kuasa, ada comforter di situ, ada paraclete di situ. Tapi kok larut terus dalam masalah-masalahmu? Bukannya sederhana aja ya, problemnya gebuk aja. Udah, gimana dong? Cari jalan keluar. Masing-masing kita unik. Nggak bisa kita khotbahin, harus begini, harus begitu. Nggak bisa. Tapi kita punya hikmat. Kita punya paraclete, kita punya comforter yang nanti akan ngajarin kita untuk bertindak dengan tepat. Ya kelakuin dong. Berdoalah, tapi jangan terus-terusan terus di situ. You're gone too soon. Kalimat lagu ini juga jadi menarik di bait selanjutnya. Dia bilang gini, born to amuse, to inspire, to delight. Here one day, gone one night. Nah, ini dia yang tadi saya bilang. You are born to amuse. Apalagi tadi? To amuse, to inspire, to delight. Bukankah manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah? Untuk apa? To amuse. Untuk memiliki kehidupan yang membanggakan. Untuk memiliki kehidupan yang kemudian menjadi inspirasi untuk orang lain. Untuk membawa shalom untuk sekeliling kita. You are born to amuse, to inspire, and to delight. Gitu. Nah, kalau kita sibuk sama masalah, kita lupa. You are born to amuse, to inspire, to delight. Di zaman dulu, kekristenan tuh keren banget. Kekristenan tuh dibangun di atas dasar darah para martir. Lihat dalam agama Katolik, kardinal-kardinal pakai sepatu warnanya merah. Itu untuk ngegambarin bahwa gereja berdiri di atas darah para rasul. Mereka yang walaupun ditindas, walaupun susah, walaupun macam-macam, tetap tenang. 1 Korintus 4 nyatat begini. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Itu kekristenan. Orang-orang yang tenang dalam menghadapi masalah. Orang-orang yang dalam ketenangannya itu menjadi orang-orang yang amusing, inspiring, delighting. Beberapa waktu yang lalu, saya dengar kabar. Kabar itu bikin saya merinding luar biasa. Orang yang kita sayang, yang kita hormatin, yang juga peduli sama kita semua, ada di tempat ini, Bu Ella. Ibu Ella kita tahu kemarin dalam kesaksiannya, dia sakit kan? Penyakit yang berat. Beberapa waktu yang lalu dia pergi ke Houston. Yang mau saya saksikan adalah ketika Bu Ella datang, yang dulu itu, yang dari Amerika pulang, dikabarin bahwa ada paru-parunya, ada kankernya segala macam. Tahu apa sikapnya Bu Ella? Dia bilang gini, Bang, aku udah siap. Ketenangan yang luar biasa. Justru dalam kesulitan itu kelihatan mukanya malah cerah. Kita lihat tadi mukanya cerah. Dalam ketenangan yang luar biasa, Bang, aku udah siapin segala sesuatunya, aku siap. Kalau sampai aku dipanggil pulang, aku siap. Aku udah siapin semuanya.
Yang aku mau aku pergi dalam kedamaian. Itu yang Bu Ella ngomong. Saya jawab waktu itu. Bu, kita berdoa bahwa Tuhan akan kasih jalan keluar. Tapi kalaupun dia tidak, kita hadapin dengan tenang. Ini kan amusing, inspiring, delighting kan yang begini kan. Bagaimana kalau seluruh jemaat kita ini dalam kesulitan kita yang luar biasa, paham bahwa kita kesulitan luar biasa, tapi punya ketenangan yang luar biasa. Justru dalam kesulitan kita memberkati orang lain. Kita bikin hubungan sama orang lain. Kita jaga, kita bantu orang lain dalam kesulitan kita, dalam kelemahan kita. Itu kan amusing. Hanya dengan cara seperti itu, maka kita memenuhi panggilan kita yang mulia, yaitu menjadi orang-orang yang mengagumkan. Perbuatannya gak usah, dikit-dikit kita bikin mujizat. Enggak, bukan itu. Dikit-dikit kita menikmati mujizat, bukan itu. Tapi ketenangan kita dalam menghadapi masalah, seperti yang ditunjukin sama Bu Ella di tempat ini. Itu kan luar biasa ya. Coba. Ada berapa jemaat kita di Lifehouse? Jemaat ini bukan milik Lifehouse. Jemaat ini adalah milik Tuhan. Betul? Ketika kita milik Tuhan, kita bilang gini kepada Bapa, Bapa, dalam doaku ketika aku kesulitan, yang aku minta adalah supaya Engkau memuliakan aku. Dengan kemuliaan yang dulu aku dapat ketika aku dilahirkan. Kan dahsyat kan? Dan kemudian kita hidup sebagai orang-orang yang mulia, yang memberkati banyak orang. Ketenangan kita aja bikin orang jadi wow, kagum. Nah, untuk bisa berbuah juga Tuhan mintanya bukan aneh-aneh, gak muluk-muluk. Sederhana aja. Jangan jahat sama orang lain. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jangan jahat. Sesederhana itu aja. Tapi coba lihat, kekristenan yang dibangun di atas darah para rasul. Lihat, di abad ke-14, abad ke-15, apa yang terjadi? Pada zaman inkuisisi, orang beda pendapat mati, dipenggal, dibunuh sama gereja. Itu orang Kristen. Hitler, yang adalah tempat kelahiran kekristenan, Kristen Protestan. Apa yang terjadi di situ? Yahudi mati. Berapa banyak? Jutaan. Marahlah satu orang namanya Oppenheimer. Dia fisikawan nuklir. Dia bikin bom atom. Bom atomnya itu disebut sebagai Project Trinity. Project Tritunggal, ayo lo. Bomnya ada 3. The device, si kecil ini ngegambarin apa? Roh Kudus. Habis itu ada little boy, ngegambarin Yesus. Fat man, Bapa. Marah dia. Dia bikin bom atom, dia mau hajar Hitler. Biar mati itu orang-orang Kristen di sana. Protestan bunuh, gereja yang lain juga nggak tolong orang Yahudi. Aku aja yang menjadi angel of death, katanya gitu. Dia bikin bom Tritunggal ini. Si The Device diledakin di Amerika untuk percobaan. Fat Man sama anaknya diledakin di Jepang. Bawa kematian. Dari kemarahan orang lain. Coba. Sampai kapan gereja kita ini, sampai kapan orang percaya hidup memarahkan orang lain? Kapan we are amusing, inspiring, delighting to others? Maka penting banget, yuk kita tiru caranya Tuhan Yesus. Kita bilang, Tuhan ini aku, muliakanlah aku. Kenapa aku harus memuliakan kamu? Karena aku melakukan pekerjaanku. Bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu? Aku gak jahat ke orang lain, beneran Tuhan. Aku melindungi orang lemah. Aku tolong, aku membuat hubungan. Dalam kesulitanku bahkan aku memberkati orang lain. Lewat pikiran, ucapan, perbuatanku. Oh iya, oke. Tap,
Iya. Good. Yes. Lo? Yes. Gitu aja, yang diminta juga bukan yang muluk-muluk, Fit. Enggak. Sesederhana itu. Di tengah-tengah kita ada Bu Ella, udah jadi contoh. Berapa banyak lagi contoh di antara kita? Oke, pada akhirnya saya mau bilang begini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kata Tuhan Yesus. Dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kalau guru kita adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang pernah menderita, Tuhan yang menderita dan kemudian dimuliakan. Kalau itu guru kita, berbuahlah yang manis. Buah yang manis akan selalu terasa manis. Sekalipun kita sendiri sulit. Tapi dalam kesulitan kita amusing, inspiring, and delighting. Kita ramah, kita membantu orang lain, memberkati dengan sikap, pikiran, ucapan. Kita tenang dalam ngadepin masalah. Masalah kita gebuk aja udah. Gampang. Baru kemudian kita bisa nyanyikan lagu pujian yang tadi. Yuk kita naik sini yuk. Yang terakhir tadi. Kita naikin sekarang. Dengan suatu kerinduan dalam hati kita. Bahwa kita rindu untuk dimuliakan. Untuk berbuah bagi orang lain. Baru kita bisa bilang, Kau Allah yang kudus. Tuhan kita puja. Bukan lewat omongan kita. Bukan cuma sekedar lewat pengertian kita. Apabila engkau mendengar firman ini, kata Tuhan, namun tidak melakukannya, kamu seperti membangun rumah yang dibangun di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir dan besar kerusakannya. Kita puji Tuhan, kita muliakan Tuhan, Allah yang kudus di tahta sucinya, lewat perbuatan hidup kita. Maka pergilah, jadikanlah segenap bangsa murid Tuhan, lewat contoh yang kita kasih buat orang lain. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak terima kasih. Dalam kesempatan kenaikan ini kami boleh belajar bagaimana kami dapat dimuliakan. Kami boleh belajar apa yang harus kami lakukan. Dan ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, yang hamba-Mu percaya bahwa benih-benih itu sudah tertanam di dalam hidup anak-anak Tuhan di tempat ini. Bahkan 1, 2, 15 orang di tempat ini sudah menjadi contoh bagi banyak orang lain. Tapi biarlah terus kami bermultiplikasi, terus bertambah sebagai orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.